Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Halo pemirsa, kembali berjumpa dengan saya Dian Merdekawati dalam program Bicara Langsung. Dan pemirsa, batik merupakan bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia yang tidak terpisahkan. Corak ragam batik yang terus digali, yang memiliki penuh makna dan filosofi, terus digali dari berbagai adat dan juga kebudayaan di Indonesia. Dan kalau di Sulawesi Tengah sendiri, kita memiliki motif batik bomba yang menjadi andalan kita. Dan tidak hanya batik motif bomba, tapi kita juga memiliki andalan kita, yaitu tenun Donggala. Untuk itu kami pada malam hari ini mengangkat tema mengenai batik dan tenun di Sulawesi Tengah. Dan untuk membahas hal tersebut lebih lanjut, kami menghadirkan narasumber yang telah hadir. Di sini ada dua narasumber yang hadir bersama kami di studio, dan juga ada dua narasumber yang bergabung bersama kami secara virtual melalui Zoom. Saya perkenalkan narasumber kita yang pertama, yaitu Ketua Asosiasi Tenun Donggala Sulawesi Tengah, Pak Imam Basuki. Assalamualaikum, selamat malam Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sehat. Ya, sehat selalu Pak ya. Kemudian ada pelopor Banawa 01, yaitu Mas Randy Riflianto SOS. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih untuk kehadirannya Bapak dan Mas juga di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah. Saya juga menyapa narasumber saya yang bergabung secara virtual. Sudah terhubungkah kita dengan narasumber kita, Bapak Dr. H. Suaib Jafar, pengurus Dekranasda Sulawesi Tengah bidang usaha baru. Saya menyapa, selamat malam, Pak Dokter. Baik, juga ada owner batik Valiri Sigi yang bergabung bersama dengan kita via Zoom, Mas Afrianto. Selamat malam, Mas Afrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita masih terus mencoba terhubung. Baik, nanti saya akan menyapa kembali kedua narasumber saya ini. Oh ya, itu sudah kelihatan ya. Mas Afrianto, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti saya akan berdiskusi dengan Mas Afrianto juga ya. Kami masih menantikan juga Bapak Dr. Suaib Jafar untuk bergabung bersama dengan kita. Dan sebelum kita membahas dialog kita pada malam hari ini mengenai tema yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu batik dan tenun Sulawesi Tengah, mari kita bersama simak video yang satu ini. Selama ini Donggala sudah sangat terkenal dengan kain tenunnya, yaitu kain tenun Donggala dan batik bomba. Kini Donggala telah memiliki seni batik, yaitu Banawa, batik yang motivasinya mengangkat ciri khas asli Sulawesi Tengah. Dan yang membanggakan, sentra Banawa Batik merupakan karya asli dari perkumpulan pemuda Donggala. Berawal dari ketertarikan, Randy, seorang pemuda asal Donggala, dengan warisan budaya Indonesia, yaitu batik. Randy mengajak 6 orang pemuda dan pemudi yang terdampak bencana gempa bumi dan tsunami pada tahun 2018 silam untuk mengikuti pelatihan membatik di sentra batik yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Dari situlah awal berdirinya usaha kecil menengah atau UKM Sanggar Batik Banawa 01 pada tanggal 1 Januari 2019. Setelah ke-6 pemuda dan pemudi Banawa memiliki keterampilan membatik, Randy bersama 6 orang pemuda dan pemudi asli Donggala memulai usahanya membuka sentra batik yang kemudian diberi nama Banawa Batik 01 di Desa Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Nama Banawa Batik sendiri diambil dari nama daerah Banawa yang merupakan salah satu kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Kabupaten Donggala, dengan harapan sentra batik yang didirikan tersebut bisa berjaya sebagaimana kerajaan Banawa saat itu. Di sentra Banawa Batik ini bukan hanya batik cap yang diproduksi, namun Banawa Batik juga mulai memperkenalkan batik tulis dengan menggunakan canting
Dan saat ini baru satu-satunya sentra batik di Sulawesi Tengah yang mengerjakan batik tulis. Sejak berdirinya, Banawa Batik sudah ratusan motif yang dibuat. Di antaranya, ratusan motif tersebut sejumlah motif khas Sulawesi Tengah telah memperoleh sertifikat HAKI. Di antaranya, motif bunga tapak dara, kain sepotong dange, kehangatan kopi donggala, rumah adat Tambi, kesetiaan Maleo, lava kelor, mengenang ponulele, sakulati, serta motif keunikan sojol. Untuk pemasaran, saat ini Sanggar Banawa Batik 01 memiliki 3 tempat galeri, yakni di Desa Ganti, Kecamatan Banawa, di Kota Palu, serta di Bandara Mutiara Sis Al Jufri. Selain itu, di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir hingga saat ini, pemasaran juga dilakukan melalui promo-promo di media sosial untuk menarik minat dan kecintaan terhadap warisan budaya Indonesia, yaitu batik, khususnya kaum milenial. Banawa Batik 01 membuat produksi batik yang kekinian, sehingga kaum milenial tidak malu memakai batik. Yaitu pemirsa tadi cuplikan mengenai produksi dari batik Banawa 01, dan juga di sini hadir ownernya bersama dengan kita. Mengawali perbincangan kita pada malam hari ini membahas tentang batik dan juga tenun di Sulawesi Tengah. Pak Imam, saya ingin mengawali ini kepada Pak Imam. Pak Imam, mungkin edukasi masyarakat ini masih ada yang belum paham, masih menyamakan begitu antara batik dan tenun. Ini mungkin perlu ada pemahaman. Memang ini hal yang sederhana, tapi perlu untuk diluruskan supaya masyarakat khususnya di Palu ini tahu bahwa batik itu berbeda dengan kain tenun. Ya, silakan. Iya, memang sekarang untuk pemahaman masyarakat, terutama Sulawesi Tengah ini begitu, karena biasanya penyebutan batik bomba itu adalah tenun donggala juga, kain tenun donggala juga. Jadi ini sebenarnya rugi batiknya ini kalau bilang cari batik bomba, tapi belinya tenun. Itu yang terjadi itu karena saya ngamati pelaku usaha, begitu anunya. Jadi dia bukan jualan batik, tapi bunyinya batik bomba, tapi dagangannya tenun gitu. Tapi ada hubungan antara batik dan tenun ini dari segi motifnya gitu, Pak Imam? Iya, karena batik bomba itu kan kalau tidak salah itu batik yang memodifikasi motif bomba. Motif bomba, motif sarung donggala ke dalam batik. Entah itu dicap atau dicanting atau di print dan lain-lain gitu. Jadi prosesnya berbeda ini tenun dengan batik. Kalau tenun ini dia melalui proses ikat, dan ada juga proses songket. Jadi ada 2 tahapan besar dia ini tenun. Terus kalau batik kan dia berupa canting. Terus itu seperti adik lakukan ini kan ya canting terus ada cap. Terus juga ada namanya batik printing dan sebagainya. Jadi berbeda prosesnya. Dan saya rasa begitu juga kalau misalnya saya lihat kalau pengadaan itu pemerintah itu membuat di SPJ-nya itu batik bomba, bukan tenun donggala. Padahal yang dicari tenun donggala, mestinya kan itu tidak benar kan? Tenun donggala yang bermotif bomba. Di situ tulis batik bomba, pengadaan batik bomba. Padahal yang dibeli tenun. Nah itu saya baca SPJ-SPJ-nya itu seperti begitu. Baik, Pak Imam. Bicara soal batik bomba, mungkin juga ini juga hal sederhana lagi-lagi gitu Pak ya. Tapi sebenarnya kita juga pengen tahu awal mula ada batik bomba ini, kan Palu terkenal dengan motif batik bomba ya. Istilah bomba ini sendiri datangnya sejak kapan, dari mana, dan bagaimana kemudian perkembangan batik bomba itu bisa sampai seperti saat ini? Batik bomba itu kan jenis-jenis tenun donggala. Donggala ada buya bomba, buya subi, dan sebagainya itu. Jadi bomba sendiri ini adalah
artinya motif bunga gitu. Motif bunga. Iya, Oke, jadi bomba sendiri artinya bunga gitu iya, Pak ya? jadi depannya batik, belakangnya bunga. Jadi batik. Sebenarnya kalau batik tok kita sudah terawang bahwa kain ini bukan polos, pasti berbatik lah, entah itu Pasti apa. bermotif. Ya, tambahin bunga. Itu saya nggak ngerti itu penamaannya. Itu mungkin teman-teman yang gitu sampai kemarin juga pihak Donggala kan keberatan pakai bomba itu kan. Oh, Keberatan. Ya, jadi seperti ini dong. Kayak saya lihat Banawa, batik Banawa kan lebih keren toh. Batik kayak batik teman kita yang di Sigi juga. Jadi mereka ada baru, nuansa baru kan. Sesuatu inovasi baru. Iya, gitu. tidak membawa nama-nama bomba itu kayak tenun itu sendiri. Tidak menumpang nama bomba begitu. Begitu Pak Imam ya? Seperti itulah. Baik. Iya. Mungkin saya mau menyapa dulu Pak Dr. Swaib Jafar, apakah sudah bergabung dengan kita di studio? Selamat malam Pak Dokter. Kecilnya aku ini. Apakah sudah terhubung? Oke, kita masih menantikan Pak Dr. Swaib Jafar untuk terhubung bersama dengan kita. Pak Imam, kalau pertama kalinya sendiri batik bomba itu diperkenalkan oleh siapa sebenarnya Pak? Pengembangan batik bomba itu setahu saya dari periodenya Gubernur AB Paliwuju kemarin. Selama 2 periode itu pengembangan batik bomba itu dilaksanakan, dikembangkan di Sulawesi Tengah ini. Okay. Mulai dari situ sampai begitu periode berikutnya sudah ganti ini tidak lagi dilanjutkan, gitu, tidak lanjutkan. Tapi kalau saya lihat agak gimana ya, kayak kurang keseriusan. Jadi tidak ada yang muncul ya. Yang muncul itu ada beberapa. Ada jebolan pelatihan UPT, enggak kan, dia sendiri. Terus Batik Valeri entah dia belajar dari UPT kemarin itu atas pengembangan pemerintah itu, dia menelurkan UKM itu. Kalau saya tahu cuma satu ini, almarhum Pak yang ditawan juga, ini maksud almarhum ya? Pak siapa? Pak Ardian siapa? Pak Ardian. Yang hasil dari pengembangan UPT begitu Pak? Iya, cuman itu kalau saya tahu yang bisa ini. Tapi yang lain-lain enggak ada yang merealisasikan usaha itu. Baik Pak Imam, bicara soal edukasi nih Pak ya, kadang masyarakat itu masih menilai kerajinan itu dengan cara yang salah, keliru begitu. Maksudnya adalah masyarakat masih kurang memberikan apresiasi atau penghargaan yang benar, atau dalam kata lain konsumen kurang mengerti nilai dari pembuatan. Jadi misalkan kalau sekarang kan kita tahu Pak ya, di pasaran ada yang namanya tekstil bermotif batik, artinya bukan batik tapi tekstil yang bermotif batik karena di sablon atau di printing begitu. Nah kemudian tapi mereka justru mau membeli barang tersebut dengan nilai yang tinggi karena dinilai lebih rapi. Kemudian kalau kita tuliskan, kalau batik tulis kan dia lebih ada miring-miring sedikit karena tangan begitu ya, betul-betul handmade. Nah Pak Imam, bagaimana Bapak melihat ini pengetahuan masyarakat ini yang keliru sebenarnya melihat ini adanya batik dan juga tekstil bermotif batik begitu? Iya, dari prosesnya ini kan berbeda juga ya. Prosesnya dengan tentunya harganya kan lebih rumet, lebih jelimet yang nulis ini ya, timbang sebenarnya daripada cap. ya. Ya toh, dia nomor 1 ini ya, nulis ini harganya jutaan loh. Ya betul. Terus turun ke cap, terus ke printing, terus ke sablon, apa semuanya yang lebih murah ya. Begitu. Itu pekerjaan ya mungkin harus dipromosikan juga bahwa karena dia mahal, karena anunya begini, prosesnya sebegini. Bisa tenun juga begitu, sama. Dari kesulitan, karena ini kan dipola dulu kain, dilukis dulu itu. Ya. Terus di ini toh. Baik. Jadi proses produksinya harus dihargai dong, iya. dihargai. Jadi berbeda gitu. Iya baik. Kalau Mas Randy sendiri melihat selaku pelaku pengrajin ini ya, pengusaha juga, bagaimana Mas Randy melihat fenomena ini? Kalau dari saya sendiri, ini yang sebagai generasi muda Sulteng yang mengembangkan usaha batik ini, itu sangat-sangat perlu diluruskan di tengah masyarakat,
terutama ke generasi muda, jangan sampai salah yang mana batik, yang mana tenun. Jadi kita mulai melakukan edukasi. Jadi di sanggar kita itu menerima tamu, khususnya misalkan kayak anak-anak SD yang datang di sana, kita ajari dari proses pertama menggambar pola dan sebagainya sampai pembatikan, mencanting seperti ini, sampai dengan proses terakhir pewarnaan, biar mereka tahu, oh tenun seperti ini pembuatannya, batik seperti ini, biar nggak Kepada salah paham. anak-anak kelas berapa, berumur berapa ini? Kalau yang sebelum pandemi kemarin sih itu seperti anak-anak SD itu biasa janjian dulu ke tempat kita, misalkan itu kita lakukan pelatihan 1 hari full, misalkan mereka belajar. Jadi konsep edukasinya dari mulai generasi muda dulu, Mbak, biar maksudnya mereka sudah paham membedakan batik mana tenun, seperti itu. Oke, jadi artinya Banawa 01 ini bukan hanya memproduksi tapi juga ada beban untuk mau Iya. bagaimana memberikan edukasi Iya, begitu ya. edukasi ke Memberikan generasi pelatihan. muda. Jadi kita kan milenial yang ibaratnya datang dengan motif batik sendiri, dengan brand sendiri. Pola kita untuk mengedukasi ke masyarakat seperti itu. Mulai dari yang muda dulu, habis itu baru mulai berbicara keluar Baik. untuk dibedakan Mas mana Randy. tenun, mana batik. Seperti Baik Mas Randy. Baik pemirsa, menarik sekali pembicaraan kita bersama dengan kedua narasumber saya yang hadir di studio dan juga nanti akan ada 2 narasumber saya yang bergabung melalui virtual Zoom. Namun kita harus jeda dulu untuk mendengarkan kumandang azan maghrib bagi Kota Palu dan sekitarnya. Kami segera kembali. Pemirsa, kembali lagi dalam program Bicara Langsung, masih menghadirkan keempat narasumber kami dengan mengangkat tema batik dan tenun Sulawesi Tengah. Dan juga kami mengucapkan selamat menunaikan azan maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Dan saya akan kembali kepada Mas Randy. Mas Randy, batik itu identik dengan hal sesuatu yang kalau misalnya kita tanya sama anak-anak muda itu terkesan agak zaman old atau kuno gitu ya. Nah, kemudian kenapa Mas Randy lalu akhirnya tertarik menekuni mengenai kerajinan batik ini? Apa yang Mas Randy lihat dari hal ini? Ya, pertama berangkat dari kegelisahan itu, anak-anak muda sekarang itu cenderung bukan malas, maksudnya kita punya warisan budaya yang diakui dunia. Jadi wajib generasi muda itu untuk belajar itu, jangan sampai nanti sudah ribut di media sosial kayak batik ini diklaim sama negara lain baru kita mulai berkuar-kuar. Tapi action di lapangan tidak ada. Jadi yang melandasi saya untuk membuat brand batik Banawa ini ya seperti itu. Hadirnya kegelisahan yang menurut saya batik itu bukan cuma milik orang Jawa, batik itu bukan cuma milik orang Sumatera, batik itu bukan cuma milik orang Kalimantan, tapi batik milik orang Indonesia. Dan saya hadirkan di Sulawesi Tengah dengan motif yang mengangkat daerah. Biar maksudnya kita memperkenalkan daerah kita juga sekalian melalui batik. Seperti itu. Jadi sebenarnya batik ini bisa jadi semacam etalase ketika orang melihat bahwa ini ada budaya kita ini loh ada di budaya. sini. Oh, dia yang dipakai sama dia itu batik dari Palu, batik Banawa seperti jadi kita itu. membawa budaya kita begitu. Jadi sekalian promosi daerah juga melalui batik. Ya baik, gitu. Mas Randy, berarti mungkin Mas Randy bisa jelaskan, ceritakan lebih tepatnya, ceritakan bagaimana waktu awal Mas Randy mendirikan Banawa Batik ini bersama dengan 5 orang lainnya, tadi ada 6 orang ya. Ya, seperti apa Mas Randy? Jadi di awal itu sebelum bencana kemarin yang menimpa daerah kita, itu di Agustus 2018 itu ada satu pengusaha batik yang datang untuk trip ke Palu untuk melakukan photoshoot brandnya beliau gitu. Ya, setelah itu sambung cerita terjadilah bencana itu. Nah, sebulan dari situ kita komunikasi lagi. Nah, si ibu ini untuk menawarkan mau tidak untuk membuat motif batik sendiri dengan brand sendiri seperti itu ya. Saya sebagai pemuda ya sangat tertantang untuk menciptakan, apalagi di saat itu memang kita sangat butuh untuk mencari satu alternatif untuk mendapatkan penghasilan dari batik atau dan sebagainya gitu kan. Nah, berangkatlah kita ke Semarang, untuk belajar pelatihan bersama ke 6 teman lain. Gitu. Baik, itu adalah sedikit kisah mengenai bagaimana Mas Randy kemudian mempelopori pendirian Banawa 01 bersama dengan ke-5 orang lainnya juga. Dan saya ingin menyapa dulu narasumber saya yang hadir di ruang virtual Zoom, Bapak Dr. Swaib Jafar. Apakah sudah bergabung dengan kita? Ya, Assalamualaikum Bapak, selamat malam. Ya, selamat malam, salam budaya, makasih. Baik, Pak Dr. Swaib Jafar di sini selaku juga pengurus Dekranasda Sulawesi Tengah bidang usaha baru dan juga budayawan begitu. Pak Dokter,
Tadi kami juga sebelumnya sudah membahas sedikit dengan Pak Imam mengenai motif bomba atau istilah bomba ini. Sebenarnya awalnya itu bagaimana bisa ada berkembang sampai saat ini di Sulawesi Tengah. Mungkin Pak Dr. Swep bisa memberikan edukasi kepada kita. Ya, pertama saya menyampaikan terima kasih sekaligus saya menyapa punya Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Hajah Dr. Vera Mastura sebagai Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Tengah yang sekarang ini telah giatnya kami Dekranasda telah melakukan inovasi-inovasi termasuk terkait dengan kegiatan batik ini. Saya kira saya pertama menyampaikan apresiasi dan penghargaan apa yang telah dilakukan teman-teman saya di Donggala. Kebetulan sebagai tempat saya dulu mengabdi yang ada di sana. Berkaitan dengan tentunya kita harus ketika kita berkaitan dengan bicara tentang batik, tentunya harusnya kita 3 aspek yang harus kita lihat dulu. Berkaitan dengan historisnya tentang sejarahnya sendiri, kemudian berkaitan dengan bagaimana dari aspek kultur budayanya, terus bagaimana tentang pemasaran dan sebagainya. Tadi saya kira Pak Imam sebagai Ketua Asosiasi Tenun Donggala ini saya punya ini. Pertama adalah ya berkaitan dengan kita tentang sejarah dulu mengenai tenun. Pada prinsipnya adalah tenun ini adalah merupakan suatu kearifan budaya yang memang khas di Sulawesi Tengah ini. Ya, bahkan 100 bahkan ribuan tahun telah ada terkait dengan itu sehingga ini telah berkembang sekarang ini. Bahkan telah mendapatkan penghargaan terkait itu penetapan sebagai warisan budaya tak benda. Nah, terkait itulah sehingga dari aspek ini beberapa motif-motif yang telah dikembangkan. Antara lain terkait dengan ini kan perlu dulu kegiatan-kegiatan telah dilaksanakan tentang tenun ini kan ada rekokan, tentunya ya Pak Imam lebih tahu karena beliau adalah sebagai praktisi sekaligus adalah beliau juga sebagai pengrajin. Tentunya dia pahami tentang bagaimana proses pembuatan dan seterusnya. Berkaitan itu saya bicara tentang motifnya sendiri. Motif sendiri itu kan ada motif bomba, kan? Kemudian ada motif bomba kota. Ya, bomba dalam artian ya sesuai dengan apa penelitian pengkajian selama ini yang disebut dengan bomba adalah bunga. Ya, yang itulah yang ada. Ya, motif-motif bomba ini dengan berbagai macam inovasi kreativitas yang ada ini, yang dulunya ketika bergerak ini motif-motif kita tenun ini karena permintaan begitu banyak, apalagi kegiatan ya pada tahun 2000 kita MTQ ya pada waktu yang lalu ya, ini permintaan begitu banyak. Kemudian yang kedua adalah terkait permintaan juga mengenai sekolah, mengenai pegawai dan sebagainya. Banyak motif-motif kita yang dibawa ya seperti Pak Imam katakan itu, kadang-kadang motifnya itu dibawa ke Jawa, dibuatlah batik dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena terkait dengan kebutuhan begitu mendesak, sekaligus adalah kepentingan terkait dengan untuk seragam sekolah dan seragam daripada pegawai dan seterusnya. Pak Dokter, tadi Pak Dokter mengatakan bahwa bomba itu sendiri artinya bunga, tapi dalam pengembangannya batik motif bomba ini sudah berkembang bukan hanya motif bunga begitu. Jadi sekarang posisi bomba ini definisinya seperti apa, Pak? Iya, artinya kan itu kan merupakan ciri khas. Jadi ketika makanya ciri khas kita. Jadi mestinya ketika kita mengembangkan berkaitan dengan motif-motif ini batik sendiri ini kan bukan kultur kita sesungguhnya. Ini kan ya batik ini sesungguhnya datang sekarang ini ya sebagai inovasi kreativitas yang ada, sehingga ini saya lihat ini ada sudah tai ganja saya lihat ini, ada kelor dan seterusnya, ini sudah saya lihat ini sebagai hasil-hasil yang ada. Kemarin juga kita ada batik yang saya kembangkan kemarin itu ada namanya kalau di Sigi kemarin kan disebut dengan ada namanya ada batik Mbesa. Mbesa adalah kekuatan. Ini juga dikembangkan di sana. Kemudian yang kedua ini ada juga batik Cardinal Fish. Sekarang sudah masing-masing berdasarkan dengan potensi sumber daya alamnya itulah diadopsi,
dibikin kreativitas agar supaya Baik, Pak Dokter. ada nilai pasar, nilai Pak Dokter, jualnya. bagaimana Pak Dokter melihat ada timpang tindih begitu antara ketika ada seorang pengunjung dari luar daerah yang bilang saya mau beli batik bomba, tapi ternyata yang dimaksud itu kain tenun. Jadi ada tumpang tindih di sini mengenai makna batik bomba sendiri dan kain tenun. Nah, justru karena itulah peranan Dewan Kerajinan Nasional sekarang itu memetakan berkaitan dengan mana yang tenun, mana yang adanya batik. Saya terima kasih banyak teman-teman yang sudah sekarang. Dulu saya waktu saya kepala Dinas Pariwisata Donggala ini yang saya pakai ini batik. Ini batik bomba kota ini karena tradisional. Tenun Donggala ini lebih khas dengan tenun kotak-kotak bomba kotak. Nah, ini yang saya bikin ini motif kita dibuatnya di Pekalongan. Ini. Justru karena itu saya berbangga. Marilah ini sekarang harusnya tiga hal Dokter, kita harus buat ini. Pertama berkaitan dengan kita akan melanjutkan kembali diskusi kita yang menarik ini. Baik, terima kasih Pak Dokter. Kita akan kembali melanjutkan diskusi kita yang sangat menarik ini pemirsa. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dalam program Bicara Langsung dengan tema Batik dan Tenun Sulawesi Tengah. Kami melanjutkan diskusi kami. Saya menyapa Mas Afrianto yang terhubung bersama kami melalui ruang virtual Zoom. Halo Mas Afrianto. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Afrianto. Mas Afrianto, tadi di sini Mas Randy dari Batik Banawa 01 sudah menceritakan bagaimana dia awal mula kenapa dia mendirikan Banawa 01. Kalau Mas Afrianto sendiri, apa yang menjadi semangat awal Mas Afrianto waktu ketika mau kemudian membuat batik Valiri ini? Mungkin bisa diceritakan dulu. Awal mula saya membuka usaha batik Valiri sendiri. Saya dulu bergabungnya sama Pak Ahdin di Tapanjuka Batik Bomba Lekatu ya. Nah, setelah itu saya awal mula itu hanya nonton aja dulu bagaimana dia membatik. Saya tidak tahu itu batik atau gimana, saya tidak tahu. Saya buta tentang batik waktu itu. Setelah saya lihat-lihat, terus saya diajak gabung ke batik Bomba Lekatu waktu pada itu. Nah, setelah itu saya bergabung belajar. Dan ketika saya lihat respon masyarakat dan pemerintah daerah sangat luar biasa menurut saya. Dan menurut saya itu motif-motif yang sering laku itu motif-motif bomba tadi yang disebut Pak Suhaid Jafar yang sering laku itu. Dan ketika saya perhatikan juga motif tai ganja yang sering laku di pasaran pada waktu itu. Jadi saya berpikir pada waktu itu saya punya daerah sendiri. Saya punya di Kabupaten Sigi. Kenapa saya tidak harus bisa juga? Setelah itu, saya setelah belajar sama dia sempat jadi karyawan dengan Pak Ahdin, dan saya mencoba untuk membuka usaha sendiri di daerah saya di Kabupaten Sigi pada waktu itu. Dan pada waktu itu saya dibina dari Dekranasda Kabupaten Sigi dan Provinsi pada waktu itu, dan Dinas Perindak Kabupaten Sigi dan Provinsi waktu itu. Jadi saya diikutkan untuk mengikuti pelatihan pada waktu itu. Jadi Mas Afrianto ini hasil pelatihan itu ya? Iya. Sebenarnya saya masih sangat baru 2 tahun sebenarnya. Baru 2 tahun, oke. Tapi kami melihat di sini banyak sekali motif-motif yang terus diinovasi. Tadi sudah ditampilkan di layar kaca, di antaranya tadi ada motif tai ganja dan bahkan tadi ada motif yang mungkin masih sangat baru di situ. Saya lihat ada motif corona begitu, Mas Afrianto ya. Ini bagaimana inspirasi pertamanya waktu mengembangkan ini? Pada saat itu saya buka usaha ya, akhir 2019, baru berapa bulan saya membuka usaha itu sudah ini motif corona ini. Gitu. Jadi saya berpikir, gimana ya, saya baru mulai usaha tapi langsung pandemi corona waktu itu. Jadi saya berinovasi membuat motif corona. Jadi alhamdulillah banyak yang penasaran seperti apa sebenarnya motif corona. Ya, di samping itu saya berpikir bukan untuk menakuti-nakuti, saya hanya untuk mengingatkan bahwa virus corona itu selalu ada di sekitar kita. Oke. Jadi melalui motif itu Mas Afrianto juga mengingatkan supaya masyarakat sadar kesehatan begitu ya?
Ya, Betul, itu betul. jadi langsung double begitu manfaatnya. Selain Iya, iya. memunculkan budaya, juga menyatakan sama masyarakat untuk selalu jaga kesehatan begitu, Mas Afrianto. Menarik Ya, sekali. seperti itu. Bukan Ya, untuk kalau menakuti pasarnya rakyat, sendiri, tapi Mas selalu Afrianto, mengingatkan. pasarnya sendiri ini di manakah pasarnya? Apakah sudah sampai kancah nasional, luar Sulawesi Tengah? Sampai saat ini memang ada beberapa, belum banyak sih karena saya masih baru, hanya beberapa di luar daerah, dari sempat dari Sumatera kemarin, Kepulauan Toba ya, beberapa yang besar. Tapi yang paling banyak itu daerah Provinsi Sulawesi Tengah sendiri, ya Kabupaten Sigi. Baru-baru ini dari Dekranasda Kabupaten Sigi melakukan pengukuhan, mungkin hari ini sudah memesan seragam dengan saya juga. Pemda Sigi maupun provinsi sudah. Itu pasar yang sering memesan ke saya. Ya. Pemda Sigi. Iya, iya Mas. Mas Afrianto, kita lihat itu motifnya di situ sepertinya cap ya Mas ya? Ya, Cap, betul. begitu. Demi Apakah ada sampai yang saat tulis ini atau memang Mas Afrianto khusus mau membuat motif batik cap? masih memang khusus kami masih batik cap dengan motif juga kontemporer. Untuk tulis belum ada, kami masih. Mas Afrianto, sekarang tantangan kita untuk batik itu kita menghadapi banyaknya produksi tekstil begitu ya, tekstil yang bermotif batik begitu. Banyak orang yang mungkin salah paham lalu memberikan penghargaan kepada batik yang justru seperti Mas Afrianto produksi ini yang sebenarnya dibuat dalam waktu yang lama begitu. Berapa lama ini Pak Mas Afrianto dibuatnya untuk satu kain batik ini? Kalau batik cap sendiri mungkin lebih cepat dari batik tulis. Mungkin dalam semingguan sampai 20 sampai tergantung motif sebenarnya 10 lembar ya. Paling lama berapa lama itu Mas Afrianto? Paling lama ya tergantung banyaknya sebenarnya. Paling lama semingguan. Pernah paling lama semingguan ya? Semingguan untuk 10 lembar ya, karena ada proses. Baik, baik nanti saya akan kembali lagi ke Mas Afrianto. Baik, Mas Randy. Kalau Mas Randy sendiri dari Batik Banawa 01, di sini ada motif yang banyak begitu. Saya juga mencari tahu di laman website Banawa 01. Di situ ada motif sakaya, anggrek bulan, anoa, daun kelor, cengkeh, dange. Tema-tema besar apa saja yang diangkat oleh Batik Banawa 01 ini? Karena memang Batik Banawa itu hadir mengembangkan motif yang ada di seluruh Sulteng, tidak terfokus hanya di Donggala. Jadi tugas kita itu ya mengembangkan motif-motif apa yang terkenal dari daerah-daerah yang ada di Sulteng. Jadi misalkan seperti Kota Palu sendiri, kita punya ikon yang dulunya yang sudah hancur, kita bangkitkan lagi kenangan Jembatan. itu yang saya pakai yang sekarang. dipakai Mas Randy ini, jembatan Ponulele. Jadi kita kembangkan motif yang jembatan Ponulele, seperti itu. Nah, misalkan di Sigi punya hewan endemik maleo yang ada di Kulawi, itu juga kita kembangkan menjadi satu motif. Terus kayak kita punya makanan khas seperti kaledo, kelor dan sebagainya, itu sudah kita tuangkan juga dalam motif batik. Dalam motif batik, Iya, ya. gitu. Baik. Jadi di sini Mas Randy juga membawa Mbak Lita di sini. Betul. Ya, seorang pelaku pengrajin batik di sini. Hasil Halo dari Mbak binaan Lita, kita. mungkin kita mau melihat bagaimana Mbak Lita di sini proses apa ya ini namanya? Mas Randy? Mencanting. Mencanting. Iya, Ya. mencanting. Ini mencanting. Kita Iya. bisa lihat langsung di sini, kamera mungkin bisa mengarahkan ya. Iya. Di sini Mbak Lita sedang mencanting. Iya, Jadi benar. lebih dahulu ini kita membuat motifnya motif, ya? ya, Pola dengan habis itu dengan apa ini Mas? ini dengan pensil. Dengan Jadi pensil dulu. dijiplak dulu, habis itu kita ada satu kertas dulu. Jadi di kertas itu kita tuangkan polanya dulu. Nah, setelah itu baru digambar seperti ini, baru masuk proses pencantingan. Pencantingan. Iya. Proses pencantingan ini paling lama berapa lama Mas? Tergantung kerapatan motif. Semakin susah motif semakin lama. Makanya juga harganya juga semakin ini. Kalau motif kita dari batik tulis sendiri. Jadi semakin rumit motifnya semakin lama. Paling kalau yang paling motifnya yang jarang-jarang bisa seminggu sampai 2 minggu udah kelar. Panjang 2 meter 2 untuk minggu satu. paling lama. Iya, 2 minggu paling lama untuk satu baju. Satu baju. Iya, benar Di sini sekali. ada alat-alatnya Iya. ya, Mas Randy. Ada apa ini? Kompor, Lilin ya? ini kompor, ini Kompor. lilin malam yang seperti itu untuk membentuk motifnya itu. Untuk membentuk motifnya. Iya. Lalu kalau proses perwarnaannya sendiri nanti bagaimana? Nanti setelah ini kita penentuan warnanya mau diwarnain seperti apa? Apakah memakai teknik dua warna atau satu warna? Teknik dua warna atau satu warna itu tergantung. Kalau misalkan kita pertahankan warna dasarnya putih, berarti motifnya aja yang kita warnain. Oh Seperti begitu itu. ya, jadi hanya seperti ini. motifnya. Warna dasar putihnya tetap Iya, dipertahankan tetap begitu Mas dipertahankan, Randy. seperti itu. Mbak Lita sudah berapa lama ini
menjadi pengrajin begini? 8 bulan ya. Ini mengikut pelatihan yang oleh Mas Randy. Karena konsepnya kita pemberdayaan masyarakat, jadi Mbak Lita ini hasil dari didikan kita juga yang ada di Kelurahan Ganti itu. Jadi kita mengumpulkan ini masyarakat yang ada sekitar di sanggar kita itu untuk melakukan pelatihan. Jadi ibu-ibu maupun milenial seperti ini tuh yang mau belajar batik, ibaratnya daripada tidak ada aktivitas di rumah, mending datang ke sanggar, itu gratis, kita ajari, hasilnya kita bayar. Wah, Seperti jadi ya bukan hanya produksi tapi memberdayakan masyarakat juga yang ada di sekitar. Karena pandemi aja Mbak, maksudnya kita di Sanggar Banava itu masih dibatasi jumlah untuk pengunjungnya, seperti itu. Baik. Terima kasih Mbak Lita sudah hadir atas kesediaannya untuk melakukan pencantingan begitu di sini ya. Ya. Dan saya akan kembali ke Pak Dokter. Pak Dokter, sebenarnya tema besar apa yang kita miliki di Sulawesi Tengah? Ya. Tema besar motif batik apa yang tema besarnya itu sebenarnya apa yang kita miliki di Sulawesi Tengah? Ya, sebenarnya kita kan bukan budaya batik kita di Sulawesi Tengah. Ya kan? Kita kan budaya tenun. Ya. Sudah beratus tahun bahkan ribuan tahun. Ya, ini kan berkaitan dengan globalisasi, berkaitan permintaan pasar dan sebagainya, sehingga dilakukan itu. Justru karena itu Dewan Kerajinan Nasional telah melakukan pelatihan-pelatihan untuk bergeser. Karena permintaan pasar banyak, sementara persiapan berkaitan dengan raw material begitu sulit sekaligus untuk tenun, sehingga bergeser untuk membuat batik ini. Justru karena itu apa disampaikan tadi teman saya dari Sigi, ya dengan Asdin ini kita telah latih mereka melakukan kegiatan. Untuk itu inovasi harus perlu dikembangkan. Justru karena itu sebenarnya kalau mau betul terkait dengan motif apa, ya tergantung daripada kreativitas masing-masing pembatik itu sendiri berkaitan permintaan pasar. Tetapi harus mestinya berdasarkan local wisdom, kearifan kultur kita mestinya. Pertama mengenai kelor umpamanya boleh. Kalau di Luwu kan ada namanya batik cardinal fish juga boleh karena ini binatang endemik ataupun terkait dengan ikan endemik dalam hal ini. Kemudian ya seperti tadi Pandi tadi berkaitan dengan yang ada di Sigi, ada tai ganja. Hanya nanti Dinda mengenai tai ganja jangan nanti terkait dibuat nanti menjadi harus betul-betul mungkin dibagi nanti untuk kemeja yang bagus untuk eselon 2 atau dengan pejabat, asal jangan nanti jadi taplak meja nanti Pak. Jadi itu karena berkaitan filosofi itu harus perlu dipertahankan dalam nilai-nilai itu yang perlu berkaitan. Bagaimana kita menilai suatu karya itu ya, memaknai filosofi di baliknya. Ya itu seperti itu yang perlu. Baik Pak Dokter. Itu tadi. Kalau memang satu, kemudian yang kedua boleh ya ini kan imam kan sebagai asosiasi tenun boleh saja terkait mengambil motif bomba dan sebagainya. Tetapi bagaimana inovasi ketika ada bomba, Pak Dokter. Ada kelor dan seterusnya. Iya, kan berarti motif-motif yang ada di Sulawesi Tengah itu melihat inovasi juga ya, juga mengangkat local wisdom yang ada. Baik Pak Dokter. Ya, saya akan ke Pak Imam. Tambah sedikit Indah, sedikit dulu. Karena persoalannya batik ini sekarang, batik cap. Pertanyaannya sekarang teman-teman, sudah adakah orang membuat mengenai capnya sendiri di Palu ini? Ini harus diciptakan agar supaya jangan nanti cap kita ini ke sana dibuat juga di Jawa di sana ini dipakai. Ya, mestinya harus kita buat sendiri. Baik Pak Dokter. Ya, mungkin ini bisa dijawab oleh Mas Randy. Gimana Mas Randy? Jadi konsepnya kita kan kemarin memang datang belajar ke Semarang, pulang kita jadi guru. Jadi anak-anak muda yang ada di sekitaran Kelurahan Ganti itu, contohnya Mas Ferry dan banyak lagi itu sudah bisa membuat cap sendiri. Jadi kita tidak perlu lagi ke Jawa untuk buat cap sendiri. Jadi kita sudah bisa buat cap di sanggar. Membuat cap sendiri? Iya, dengan bahan baku yang kita beli dan sebagainya. Capnya itu kita buat di sanggar kita sendiri. Jadi sudah ada ya di Sulawesi Tengah ini? Gurunya Mas Ferry dan sebagainya itu mengajari teman-temannya itu yang milenial ini untuk membuat capnya itu. Iya, baik. Jadi sudah ada. Baik Mas Randy, menarik sekali. Pak Imam, kita kalau melihat permasalahan dalam batik ya, batik ini, kita ada 3 permasalahan umumnya. Misalnya seperti regenerasi pengrajin batik yang kurang, lalu bahan baku, dan juga edukasi yang kurang dari pelaku pengrajin yang melihat bahwa batik ini menjadi potensi bisnis. Kalau Pak Imam sendiri melihat di Sulawesi Tengah, bagaimana dengan keadaan 3 ini di Sulawesi Tengah? Ya, kalau saya pertama bicara tenun ya. Kalau tenun itu regenerasinya itu
kurang sekali yang jebolan, kalau ditanya jebolan dari unit pelayanan teknis atau pelatihan apa gitu. Kebanyakan regenerasinya secara alami dari orang tua mereka menurun kepada anak. Iya. Tapi tidak ada yang dari sekolah tenun atau apa, tidak ada. Dia belajar sama temannya menenun, itu yang kita survei di lapangan. Jadi regenerasinya seperti itu. Regenerasi keluarga. Iya, regenerasi keluarga secara ini, kalau apalagi tenun gedokan itu dari ibu ke anaknya yang broken home misalnya putus sekolah. Tapi kalau batik ini kan peluang usaha baru. Iya. Jadi mungkin saya juga kurang paham dengan batik, tapi saya lihat artinya begini, ini batik kan programnya kayaknya ini usaha apa namanya yang top down ya, top down, jadi mencontoh daerah lain dah. Misalnya kalau di sana usaha batik bagus, coba kita contoh kembangkan batik di Sulawesi Tengah. Itu namanya top down. Ya kan? Mencontoh gitu. Tapi ya kira-kira bagaimana dengan sumber daya di daerah ini, kira-kira mendukung dengan usaha itu enggak? Ya itu saja saya bertanya begitu ya. Kamu rasakan nanti keadaannya tuh bagaimana? Dia mendukung atau bagaimana ya? Kalau mendukung alhamdulillah. Tapi kalau tenun memang dia historisnya memang terjadi sudah berabad-abad lama di Sulawesi Tengah. Jadi regenerasinya seperti itu. Jadi kalau batik memang dia usaha baru yang kita harus melihat potensi sumber daya manusia. Jadi jangan mencontoh-mencontoh saja. Padahal misalnya begini, kita membuat gas dari kotoran sapi misalnya. Padahal sapinya di situ tidak ada. Oke. Gitu dah. Jadi jangan sekedar mencontoh, tapi lihat sumber daya kita, ya, apa yang kita punya. Jadi kan kalau sumber dayanya tidak mendukung, pastinya hambatan-hambatannya sangat besar. Belum lagi persaingan, modernisasi produk-produk dari luar itu. Gitu. Ya baik, Pak Imam, mungkin juga ini kita ada di akhir dari perbincangan kita. Namun sebelumnya saya sangat penasaran dengan ini, Pak. Kalau menurut Pak Imam sendiri, bagaimana pemerintah apakah sudah memberikan porsi yang cukup untuk perkembangan tenun dan juga batik di Sulawesi Tengah? Saya lihat belum. Seperti di Donggala sendiri ya, saya bicara dengan Banawa ini, kayaknya sentuhan dari pemerintah daerah itu tidak ada. Dia bisa melihat OKM-nya seperti itu, jadi tidak fokus mereka membina gitu. Kayaknya tidak. Jadi mestinya begini, kalau ada tumbuh usaha baru begini kan harus dilihat apa keinginannya. Mereka mau buat corak apa misalnya, ya kan, corak apa gitu. Jadi tolonglah diberitahu, disosialisasikan, nanti kan bisa Banawa yang buat untuk daerah sana kan. Perlu koordinasi. Iya, perlu koordinasi. Jadi nanti Banawa akan kembangkan di daerah situ, di lingkungannya situ kan, lebih lagi toh. Jadi saya rasa begitu. Jadi, Iya Pak Imam. Oke, kita ada di akhir dari pembicaraan kita yang sangat menarik ini. Rasanya 1 jam itu tidak cukup begitu Bapak-Bapak ya. Nah, mungkin di akhir dari sesi kita saya ingin mendengarkan closing statement mengenai poin penting apa, tapi singkat begitu Pak ya, karena kita sudah segera harus mengakhiri. Dari Mas Randy, poin penting yang perlu kita pertimbangkan begitu mengenai batik ini dan juga tenun. Kalau dari saya sendiri, kalau bukan generasi muda milenial yang mencintai budaya sendiri, utamanya batik, siapa lagi yang melestarikan atau memperkenalkan ke depannya. Jadi harapan saya, kita sudah datang dengan motif batik yang begitu beragam, jadi masyarakat Sulteng nggak usah melihat motif batik lain, tapi kita sudah ada lengkap di batik. Bukan cuma saya, tapi ada teman-teman lain yang sudah berkecimpung di dunia batik. Jadi saling sinergi. Kita buat. Baik. Ya udah dibeli, dipakai gitu. Ya, dipakai begitu, bangga begitu. Ya, bangga memakai batik gitu. Bagaimana dengan Pak Imam? Kalau saya yang paling penting itu buat branding atau pemerintah juga mendukung promosinya bahwa batik Sulawesi Tengah asli ya toh. Maksudnya asli bukan dari bahan sutra atau apa, itu tergantung permintaan. Tapi asli ditenun dan dikerjakan oleh putra-putri daerah. Oke, Itu keorisinalitasan intinya ya. Pemberdayaan. Jadi nanti kalau larinya ke pemberdayaan. Jadi membuka lapangan kerja baru, ya toh. Itu tidak semena-mena tadi dibuat di mana gitu ya. Iya, oke, pemberdayaan satu poin dari Pak Imam. Jadi harus gitu. Jadi dipikirkan asli, begitu Pak Imam. Iya, harus asli ya. Asli batik Sulawesi Tengah asli ditenun oleh putra-putri daerah di Banawa. Nah, itu lebih kan batik yang kamu andalkan daripada kau punya produk. Ya, terima kasih, ada Pak ditanya sama Baik, Anto. Mas, saya akan mendengarkan closing statement dari narasumber saya yang ada di Zoom. Pak Dr. Swipe, closing statement mungkin singkat saja Pak, karena kita sudah segera harus mengakhiri perbincangan kita.
tenun jangan sampai hilang. Jadi tenun itu merupakan kekayaan budaya beribu tahun, harusnya perlu dipertahankan. Karena itu sebagai warisan budaya tak benda. Oke, tenun jangan Batik- sampai hilang ya. Itu pesan dari Pak jangan. Dokter. Justru karena itu pemerintah daerah melalui Dekranasda, Perindustrian Perdagangan telah melakukan inovasi bahkan pewarnaan, Baik. pewarna alam yang kami ciptakan. Ya, Itu. baik. Terima kasih Yang Pak kedua Dokter adalah untuk closing terkait dengan statement-nya. batik. Silakan batik bergerak tetapi harus ada ciri khas. Harus batik. ada ciri khas, Dan baik, kita keorisinalitasan. Baik, saya akan ke Iya, Mas agar supaya Afrianto. Mas Afrianto, Iya, closing statement dikerjakan Anda, di sini. silakan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya. Ya, singkat, satu ya. Silakan. Gimana? Closing statement-nya. Adakah pesan? Ya, Ya, harapan saya ke depannya milik anak-anak muda sekarang ini mungkin cukup harus untuk ke depannya generasi muda itu harus melestarikan budaya kita sendiri. baik, melestarikan Melalui budaya batik, Mas Afrianto. Baik, baik. melalui batik karena Satu poin saya dari Mas sendiri saat Afrianto ini mengenai melestarikan. Ya. menggunakan batik Baik, kita harus motif kelor dan mengakhiri perbincangan tergantung. kita pada malam hari ini, Mas Afrianto. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesediaan narasumber kami yang telah hadir, baik di studio maupun ruang virtual Zoom. Ketua Asosiasi Tenun Donggala Sulawesi Tengah, Pak Imam Basuki, Pelopor Banawa 01, Mas Rendi Riflianto Esos, Pengurus Dekranasda Sulawesi Tengah, Bidang Usaha Baru, Bapak Dr. Suaib Jafar, dan juga Owner Batik Valiri Sigi, Mas Afrianto. Saya Dian Merdekawati mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi dalam program Bicara Langsung lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.